Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan lagi hari ini pertemuan kedua untuk mata kuliah sistem operasi yang akan kita bahas adalah mengenai teknologi dan algoritma penjadwalan di dalam mekanisme hard disk. Yang akan kita pelajari di dalam sesi ini adalah mengenai magnetic disk, pengertiannya, kemudian jenis head yang ada di dalam hard disk, kemudian teknologi hard disk yang dipergunakan, pengaksesan lintas pada sistem multi tata olah, beserta dengan algoritma yang ada di dalam mekanisme kerja dari hard disk, seperti PTPD yang akan kita bahas, kemudian algoritma pickup, algoritma WCTD, algoritma look, circular look, scan, dan circular scan. Kita langsung masuk ke dalam pengertian apa itu magnetic disk. Seperti yang kita tahu bahwa magnetic disk adalah sebuah device ya, perangkat untuk menyimpan sebuah data. Yang diartikan di sini adalah penyimpanan sekunder berbentuk bundar ya. Di dalamnya ada dua permukaan yang dia cara kerjanya adalah secara magnetis. Bagaimana cara kerja itu adalah dengan merubah sinyal-sinyal pulsa listrik ya menjadi besaran-besaran magnetis ya sehingga bisa ditulis oleh piringan ya yang nantinya akan dituliskan oleh jarum pembaca dan untuk menulis di dalam mekanisme di hard disknya. Nah, di dalam hard disk itu ada penggerak disknya atau yang berupa motor drive ya. Motor drive ini dia akan menggerakkan piringan atau disk tadi dengan kecepatan yang sangat tinggi, kurang lebih di sini ada 60 putaran per detik. Nah, jika kita lihat kalau bentuk harddisk yang masih dengan menggunakan piringan di bodi harddisknya itu biasanya tertulis 5400 RPM ya, yang berarti dia akan berputar sebanyak 5400 rotation per menit ya, atau ada yang tertulis 7200 RPM. Berarti si harddisk itu bisa berputar selama 7200 putaran rotation per menitnya. Nah, kegiatan di dalam hard disk untuk baca tulisnya itu dilakukan oleh yang namanya head ya. Head ini adalah jarum yang ada di dalam hard disk untuk membaca dan menulis ke dalam suatu piringan magnetis tadi. Dia terletak di atas piringan ya, sehingga posisi dari head ini adalah cukup dekat sekali ya, seperempat mili dari piringan, sehingga apabila terjadi suatu guncangan ya, dikhawatirkan nanti akan si head ini akan menempel ke dalam piringan, yang akibatnya kalau sudah menempel nanti akan bisa mengakibatkan tergores ya, apabila si jarum tadi, head tadi adalah dia menempel dan kita bergerak ya, pada saat kita menghidupkan PC-nya itu jarumnya bergerak dan berputar di piringan, dia akan menggores. Nah, sehingga kepala baca tulis ini akan sangat sensitif terhadap guncangan tadi, ya. Sehingga menyebabkan harddisknya menjadi rusak atau yang diistilahkan dengan bad sector. Nah, di dalam harddisk kita tahu bahwa ada beberapa track ya atau lintasan-lintasan. Dan setiap lintasan-lintasan yang terkecil dari suatu track itu dikenal sebagai sektor. Nah, makanya kalau kita mempunyai harddisk yang baru, ya, apabila belum diformat, itu belum terbentuk lintasan atau garis-garis lintasan yang ada di piringannya. Ya. Nah, kalau sudah kita format, biasanya akan terbentuk garis lintasan atau track-track tadi. Nah, dari track tadi akan membentuk suatu sektor-sektor, di mana sektor-sektor inilah yang nantinya terkumpulnya beberapa data yang akan ditulis oleh head dan yang nantinya akan dibaca oleh head. Jenis head dari hard disk
ada dua macam. Kita bedakan, ada yang namanya fixed head disk. Dia akan menepati tiap-tiap track dalam satu headnya, ya, sehingga di sini akan mempercepat pembacaan proses data ataupun penulisan datanya. Jadi contoh ada piringan di atas ya, kemudian ada jarum, kemudian di bawahnya ada piringan lagi, ada headnya lagi atau jarumnya lagi, di bawahnya lagi ada piringan lagi, kemudian ada headnya lagi. Jadi dia akan menepati posisi setiap piringannya. Nah, sedangkan kalau yang kedua yang disebut sebagai moving head disk ya. Kalau yang tadi fixed head disk, kalau yang kedua ini adalah moving head disk. Di mana di sini dia hanya memiliki satu buah head ya, satu buah head dan piringannya hanya satu sehingga head ini dia akan bergerak secara berpindah-pindah ya mengikuti akses data yang diinstruksikan kepada hard disk tadi. Ya, misalkan akan membaca di sektor 18, maka si head ini akan mencari sektor ke-18. Atau akan dia bergerak ke track 1, dia akan mencari ke track 1. Begitu seterusnya. Dia akan berpindah-pindah. Sehingga cukup memakan waktu juga ya kalau untuk mekanisme moving head di sini karena satu head dia untuk bergerak berpindah tadi untuk membaca dari sekian ribu banyak data yang ada di dalam track ataupun sektor di dalam lintasan hard disk. Nah, kemudian kita lihat teknologi di dalam hard disk ada beberapa teknologi. Yang pertama ada yang namanya shock protection system. Kemudian ada self monitoring analysis and reporting atau SMART. Kemudian ada solid state disk yang kita pakai saat sekarang, ada magnetoresistive, ada partial response maximum likelihood atau PRML, ada hot swap, kemudian ada plug and play ATA, ada Environment Protection Agency atau EPA, dan ada Error Correction Code, ECC, dan kemudian ada Auto Transfer. Nah, untuk mekanisme teknologi yang pertama, SPS atau Shock Protection System, sebagian di sini kerusakan dari hard disk ya disebabkan tadi oleh goncangan, ya, goncangan. Nah, goncangan ini menyebabkan head itu menjadi tergoncang dan akibatnya menempel ke dalam piringan. Ya, dia akan menempel ke piringan. Nah, pada saat si hard disk ini berfungsi atau beroperasi kembali, maka piringan itu akan berputar lagi, sedangkan head sudah posisinya itu menjepit piringan. Ya, akibatnya apa? Akibatnya piringan tadi akan tergores oleh mata head tadi. Ya, yang mengakibatkan kalau secara terus-menerus di daerah tersebut terkena area apa namanya tadi goresan ya yang tadi akan mengakibatkan yang dinamakan sebagai bad sector. Nah, goncangan yang paling berbahaya di sini adalah goncangan yang kekuatannya sangat tinggi, misalkan laptop kita terjatuh ya atau apa namanya tersenggol ya atau pada saat kita membawa laptop sambil berfungsi, nah itu tidak disarankan ya pada saat laptop kita berfungsi kemudian kita membawa laptop tersebut karena mengakibatkan tadi goncangan-goncangan tadi mungkin yang nanti bisa berakibat tergoresnya piringan terhadap head. Nah, dengan adanya shock protection system ini atau SPS, goncangan tadi bisa diredam, ya, bisa diredam sehingga tidak memudahkan head itu menjadi terangkat, ya. Nah, tentu saja kalau misalkan head itu terangkat, kemungkinan head tidak bisa kembali lagi. Ya, terkadang biasanya teknisi-teknisi hard disk untuk supaya membalikan posisi dari head itu biasanya punggung dari hard disknya itu atau bodi hard disknya itu dipukul-pukulkan dengan menggunakan tangan ya supaya tujuannya tadi agar headnya itu terlepas ya, terlepas dari piringan ya supaya tidak terhimpit. Tapi dalam arti di sini itu sudah tergores ya, sudah tergores dan sudah kemungkinan sudah ada bad sector. Nah, dengan adanya SPS ini diharapkan si hard disk tidak akan terjadi bad sector ya, kemungkinan.
Kemudian teknologi yang kedua ada yang dinamakan sebagai SMART, ya, Self Monitoring Analysis and Reporting. Nah, dengan menggunakan teknologi SMART, berarti hard disk bisa berkomunikasi dengan sistem komputer melalui mekanisme software. Softwarenya adalah BIOS. Ya, seperti yang kita tahu, di dalam BIOS ada menu, ya, di situ ada yang namanya Smart ini. Tujuannya apa? Tujuan untuk menginformasikan kepada kita user, ya, apabila terjadi hard disk itu ada bibit back sector atau hard disk itu sudah terkena bad sector. Maka nanti di tampilan dalam BIOS, ya, layarnya hitam itu ada tulisan nanti. Ya, tulisannya biasanya eh, replace your hard disk, ya, because hard disk bad sector for track, dari sekian nomor sekian sampai dengan track sekian itu biasanya diinformasikan di situ apabila terjadi kerusakan, dan kita diminta untuk segera mereplace hard disk kita, dan kemudian kita diminta juga oleh BIOS sistem tadi yang diinformasikan untuk membackup data-data kita, ya, karena hard disk itu sudah terkena bad sector. Oke, kemudian selanjutnya SSD, Solid State Disk. Solid State Disk ini dikembangkan, ya, tidak menggunakan piringan lagi, ya, di dalamnya tidak menggunakan piringan tetapi dia menggunakan konsep penggunaan memori. Ya, sehingga di sini yang bekerja adalah memori, ya, dengan menggunakan memori yang namanya DRAM, ya, Dynamic Random Access Memory. Nah, tapi ada beberapa sisi kelemahan, ya, di sini apabila data-data kita hilang, ya, kemungkinan untuk bisa ditarik kembali itu kemungkinannya sangat kecil, ya, dibandingkan dengan hard disk yang masih menggunakan piringan, yaitu kemungkinan masih bisa ditarik sekitar 80 sampai dengan 90% data itu bisa ditarik. Bahkan kemungkinan bisa 100% semua data bisa ditarik, ya, kalau hard disk itu masih menggunakan piringan dibandingkan dengan kita menggunakan SSD. Makanya di sini kita kalau menggunakan SSD, ya, kita harus selalu secara kontinu, ya, rajin kita simultan untuk melakukan backup di luar dari sistem komputer yang kita pergunakan sehari-hari. Nah, solid state drive di sini dikembangkan dengan menggunakan antarmuka yang namanya Small Computer System Interface atau SCSI. Nah, di sini memang dirancang, ya, digunakan untuk memang komputer-komputer yang mempunyai akses data yang cepat seperti server, ya, untuk server ataupun untuk mekanisme untuk server database. Kemudian ada yang namanya teknologi magnetoresistive. Nah, di sini head hard disknya dikenal dengan menggunakan inductive head, di mana head induktif ini dia akan berfungsi sebagai alat untuk membaca dan menulis, sekaligus juga digantikan dengan magnetoresistive MR head. Dia akan memiliki fungsi yang berbeda, di mana head untuk penulisan masih menggunakan film tipis elemennya, dan dia bersifat induktif, sedangkan head untuk dari sisi membacanya dia menggunakan film tipis juga atau elemen tipis tadi, ya, yang sensitif terhadap magnet. Baik, kita break sebentar untuk sholat maghrib dan berbuka puasa. Selamat berbuka puasa.